Ya, silakan dimulai. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita Shalom. katakan shalom karena Allah Tuhan, Allah kita Allah yang Amin. luar biasa. Puji nama Tuhan. Amin. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada sore hari ini karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat tercurah bagi kita. Saya percaya bahwa pada sore hari ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan penyembahan yang terbaik, puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau berdoa, satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami hari lepas hari Tuhan. Kekuatan Engkau curahkan bagi kami. Berkat-berkat Tuhan curahkan bagi kami. Apa yang harus kami balas selain kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan pada sore hari ini boleh berkenan kepadamu dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpuji nama Engkau. Dan kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam keputusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Sebab Engkau yang layak, Anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam keputusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan
selamanya. Kita naikkan pujian ini lagi. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Gembala, darah-Mu tercurang di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya kami sembah Engkau Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, dan puji Engkau, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, Engkau besar ajaib ajaib, haleluya, haleluya, Engkau besar ajaib, haleluya Yesus, haleluya Yesus, Engkau besar, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus, haleluya Yesus, haleluya, terpuji Engkau Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami percaya pada malam hari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita naikkan pujian Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau rangkai
kepahitan, kesukaran, kau jadi bintang-bintang terangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dengan jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti engkau, terangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, terangkai air mata jadi permata. Terangkai air mataku jadi permata. Kau pakai kabutku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran, kau jadi bintang-bintang terangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, terangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, terangkai air mata jadi permata. Terangkai air mataku jadi permata. Kau pakai kabutku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran, kau menjadi bintang-bintang terangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, terangkai air mata jadi permata.
Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Terangkai air mataku jadi permata, kau pakai hitamku menjadi sutra, kau tetap beda jalanmu di bintang-bintang, kerangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, terangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, terangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, terangkai air mata jadi permata. Kerangkai air mata jadi permata. Kerangkai air mata jadi permata. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia kepada kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan merangkai air mata kita. Ya, Tuhan mengubah kepahitan kesukaan menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi permata di hadapan Tuhan luar biasa. Kita bersyukur mempunyai Allah yang seperti Tuhan. Kita akan naikkan pujian sekali lagi. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Gembala kita. Kita naikkan pujian sekali lagi. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, terangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, terangkai air mata jadi permata. Terangkai
jadi permata. Saya serahkan kepada Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Baik, shalom buat kita semua. Puji nama Tuhan, sebelum kita menerima benih firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah berada di awal tahun 2022. Kami mau mengawali tahun 2022 ini dengan perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang ada di hadapan kami adalah sesuatu yang dapat diatasi. Semuanya bisa kami menangkan. Pertandingan demi pertandingan yang ada di depan kami, yang kami kerjakan, yang sedang kami lakukan, semuanya itu memperoleh kemenangan karena kami percaya bahwa kami sudah memegang kemenangan itu bersama dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, saatnya hari ini adalah hari yang terbaik. Ini adalah waktu yang terbaik. Kami ada lagi di dalam persekutuan. Satu keluarga yang diberkati Tuhan. One Accord Ministry, Saudara. Dan diberkatilah kebaktian ini. Dan kami siap menerima benih firman Tuhan. Dan kami buka setiap hati kami. Dan percaya Kau Allah Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami pun memperoleh pengertian di dalam pewahyuan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami terima benih firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya, semuanya sudah hadir malam hari ini di dalam kebaktian kedua untuk tahun 2022. Nah, ini. Kita mengawali tahun ini dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mengawali kehidupan kita di tahun ini dengan perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, percaya bahwa ketika kehidupan kita benar-benar mengikuti ritmenya Tuhan, kita mau mengikuti langkahnya Tuhan, dan kita mau mengikuti kemauannya Tuhan, maka saya percaya bahwa 2022 ini adalah tahun kita akan memperoleh sesuatu yang berasal dari Tuhan. Dan ketika kita memperoleh sesuatu yang dari Tuhan, itu tandanya kita sedang memperoleh sesuatu yang sifatnya ilahi. Sifatnya kekal. Karena dari Tuhan, saudara. Bukan dari teman, bukan dari sahabat, bukan dari pasangan, bukan dari keluarga, tetapi dari Tuhan. Tuhan sendiri ya yang memberikan kepada kita. Nah, kalau Tuhan yang kasih itu kepada kita, Tuhan yang beri kepada kita, percayalah bahwa semuanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sebab itu, bulan ini adalah bulan yang bertemakan walk with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Minggu kemarin Pak Richard sudah membahas juga tentang tema yang sama karena memang kita dalam kebaktian ini kita menjelaskan tentang satu tema yang sama di dalam satu bulan meskipun dengan pewahyuan-pewahyuan yang berbeda, dengan pencerahan-pencerahan dari Roh Kudus yang berbeda. Saya percaya bahwa setiap benih firman Tuhan sekalipun temanya satu, tetapi Tuhan pasti memberikan sesuatu yang baru lagi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, untuk saat ini, dengan tema Walk with God, tema berjalan bersama dengan Tuhan, saya ingin membagikan kepada kita semua, ada satu ayat sebagai nats untuk kita semua, di dalam Yesaya 40, ayat 10 berkata, Yesaya 40 ayat 10 dikatakan begini. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan
dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ini adalah ayat nats buat kita, saudara, yang sebentar nanti kita akan mengembangkan apa yang Tuhan taruh, apa yang Roh Kudus mau taruh untuk kita bicarakan ya di momen kebaktian hari ini. Nah, saudara, di dalam ayat nats ini memang sudah dikatakan bahwa Tuhan Allah, dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Jadi, Tuhan memang mau membuktikan kepada bangsa Israel bahwa dia benar-benar mau dan dia benar-benar menjadi Tuhan penolong bagi bangsa yang dikasihinya. Bangsa ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa Israel. Bangsa ini adalah bangsa yang dalam perkenanan Tuhan. Sekalipun sebenarnya kita tahu, saudara, namanya bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sangat keras kepala. Tetapi perjanjian Tuhan itu sudah dinyatakan untuk bangsa ini. Dan dia menyertai bangsa ini sampai kapanpun, dalam situasi apapun. Separah-parahnya bangsa ini, keras kepalanya, dia tetap menyertai, gitu loh. Dia tetap melindungi bangsa ini, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan selalu menyatakan kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan untuk benar-benar diperlihatkan atas bangsa Israel. Dan mereka benar-benar hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan pun hidup bersama dengan mereka, dengan bangsa ini. Bayangkan, saudara, Tuhan itu memilih bangsa, dari sekian banyak bangsa, Tuhan memilih satu bangsa kecil, yang tadinya pun diperbudak oleh bangsa Mesir. Ini adalah bangsa budak. Tuhan pilih mereka. Tuhan bawa dari Mesir keluar, dan mereka dijanjikan Tuhan untuk memperoleh, untuk mendapatkan, menempati, menduduki satu area, satu daerah, satu wilayah yang diberkati Tuhan, yang penuh dengan susu dan madu, yang tempatnya benar-benar diberkati Tuhan, subur, luar biasa. Oleh sebab itu, kalau kita mungkin yang sudah pernah ke Israel, kita akan melihat, seandainya kita menyeberang, kan kalau kita warga Indonesia, tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel, otomatis kita tidak mungkin langsung direct ke Tel Aviv, ke Israelnya langsung dari Indonesia. Otomatis kita pasti akan melalui negara yang lain dulu untuk kita bisa masuk ke wilayah Israel. Contohnya, kita bisa masuk lewat Yordania, satu negara di berbatasan langsung dengan bangsa Israel. Yordania, kita masuk dulu di sana, kita mendapatkan visa on arrival, baru kita masuk sampai ke Israel. Nah, dari perbatasan antara Yordania dan juga bangsa Israel, di situ pun kita sudah bisa melihat gitu perbedaannya. Di Yordania perbatasannya itu gersang gitu kan. Dan ternyata setelah kita memasuki wilayah Israel, kita akan memasuki wilayah yang subur, sekalipun bebatuan, tetapi hijau, tetapi produktif tanahnya di sana. Dia bisa menghasilkan luar biasa. Dan sangat diakui pula di dunia ini, seluruh dunia sangat mengakui teknologi pertaniannya bangsa Israel. Negara mana yang tidak mengakui teknologi bangsa Israel untuk sektor pertaniannya mereka? Pertaniannya mereka itu benar-benar luar biasa, sampai akhirnya mereka menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain untuk melakukan pertanian seperti yang dilakukan oleh
bangsa Israel. Karena apa? Sayur mayurnya begitu luar biasa, buah-buahannya begitu luar biasa. Dengan kondisi yang tanah yang seharusnya secara iklim, secara geografis mereka di sana gersang, tetapi kok bisa diberkati? Ya iya, karena Tuhan menyertai bangsa ini, karena dalam pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi dasar untuk kita ketika kita juga memahami bagaimana Tuhan ketika memilih bangsa Israel dan Tuhan pun memberkati bangsa pilihannya, begitu juga sepatutnya dengan kita. Kesadaran kita pun itu demikian. Kita pun adalah orang-orang pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan sendiri, dan kita pun sepatutnya memahami bahwa kehidupan kita pun adalah kehidupan yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau seandainya masih ada yang berpikir bahwa kehidupan saya kok biasa-biasa saja, kehidupan saya kok selalu mengalami hal-hal yang mungkin Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mendengarkan saya, Tuhan cuek sama saya, gitu kan? Di mana Tuhan? Nah, di sini kabar baik buat kita semua, saudara. Di sini kita benar-benar harus memahami bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Dan Dia memegang setiap janjinya, dan kita pasti ketika kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita pun adalah orang-orang yang berbahagia, karena ketika Dia memilih kita, Dia mengambil kita yang tadinya manusia berdosa, yang tadinya kita tuh tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Kita tidak pantas menerima yang namanya keselamatan. Karena yang namanya keselamatan itu hanya diterima oleh bangsa Israel. Tetapi kita, oleh karena ketegar-tengkukan bangsa Israel, kita pun kecipratan menerima keselamatan itu. Saudaraku, kita bersyukur sekali. Oleh sebab itu, ketika kita benar-benar sadari sepenuhnya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Nah, kita harus pegang betul-betul, kita punya Tuhan yang punya kekuatan yang penuh. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, dan nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, ya kan? Nah, kadangkala begini, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, kadangkala kita tuh berjalannya waktu kita menjalani kehidupan kita, kadangkala kita masih kurang menyadari, kita kurang peka bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Masih banyak orang yang masih berpikir bahwa Tuhan itu hanya menyertai kita sebatas pertemanan, sebatas apa namanya, ada jarak antara kita dengan Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas sekali berkata di dalam Yohanes bahwa Tuhan itu tinggal di dalam kita. Kita ini baiknya Tuhan. Kita ini tinggal juga di dalam Tuhan, gitu loh. Kita sudah menyatu di dalam Tuhan. Masih banyak orang yang masih punya pola pikir Tuhan itu seolah-olah menyertai kita dengan cara yang terpisah, gitu loh. Nah, ini kita harus coba merubah mindset kita. Jangan lagi pernah berpikir bahwa Tuhan itu menyertai kita hanya sebatas penyertaan yang terpisah. Tetapi cara Tuhan menyertai kita adalah Dia tuh benar-benar sudah bersatu dengan kita. Dia sudah menyatu dalam kita, Dia hidup dalam kita, dan kita hidup dalam Dia. Ini yang harus benar-benar kita sadari betul-betul. Nah, apa yang terjadi juga ketika, kalau saya coba bacakan ya, di dalam Lukas 24 ini menarik juga, saudara. Di Lukas 24 ini saya tidak perlu baca ya, satu perikopnya. Judul perikopnya gini, Yesus menampakkan diri di jalan
ke Emmaus. Jadi singkat ceritanya begini, saudara. Ada dua murid Tuhan Yesus. Mereka sedang berjalan ke perkampungan yang bernama Emmaus. Nah, perjalanan itu terjadi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Sudah bangkit dari kubur, dan rekan-rekan mereka, wanita-wanita pengikut Kristus juga sudah bertemu dengan malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan sudah menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sudah tidak ada lagi di kuburan. Ada beberapa murid Tuhan yang menjadi saksi mata secara langsung. Namun, kedua murid Tuhan ini yang sedang berjalan ke Emmaus ini, mereka lagi bercakap-cakap tentang isu ini kan. Isu kebangkitan Yesus ini mereka lagi percakapkan, saudara. Tapi dalam perjalanan itu, tiba-tiba mereka sedang bertukar pikiran, sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus datang. Mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Nah, yang lucunya begini, saudara. Yesus datang, mereka lagi ngomongin tentang Yesus. Nah, di sini, saudara, menarik. Jadi ternyata benar ya, ketika kita sedang mempercakapkan pribadi Yesus Tuhan, ketika kita sedang berbicara tentang pribadi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan juga hadir dalam percakapan itu. Amin, saudara ya. Karena firman Tuhan juga kan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Benar kan? Jadi Yesus itu benar-benar hadir ketika kita benar-benar membicarakan tentang Dia. Nah, persoalannya begini, bagaimana dengan kita yang sedang kita sedang membicarakan tentang Kristus saat ini, tetapi kita kan hanya virtual, saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus tidak akan hadir dengan kita, bersama-sama dengan kita, karena ini virtual. Jadi tidak mengandung kuasa ini ibadah-ibadah virtual begini. Jangan berpikir demikian, saudara. Justru ketika kita berbicara tentang pribadi Tuhan, kita tidak ada lagi batasan. Sekalipun kita hanya bertemu secara virtual, tetapi kita punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Sekalipun kita bertemu secara virtual dan kita sedang membahas, kita sedang berbicara tentang pribadinya, maka Dia hadir di antara kita. Dia hadir bersama dengan kita. Dan Dia juga, kenapa Dia hadir? Karena memang Dia sudah ada di dalam kita, saudara. Kehadiran Dia pun bukan hanya sekedar kehadiran secara visual, tetapi Dia memang sudah hadir bersama dengan kita, bersama dengan saudara dan saya. Dia ada dan Dia sudah hidup di dalam saudara dan saya. Oleh sebab itu, ketika kedua murid ini mereka sedang bercakap-cakap, mereka tidak sadar. Nah, ini kadang-kadang, saudara, kadang-kadang memang ketika kita sedang berbicara tentang pribadi Yesus pun, kadang-kadang kita masih suka ada tidak sadarnya, kurang sadar, kekurang sadaran gitu lah, apa ya namanya. Jadi mereka itu tidak menyadari bahwa Yesus ada di dalam pembicaraan mereka itu. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Ada sesuatu tidak dibukakan, tidak terbuka mata rohani mereka. Mereka tidak mengenali pribadi Yesus. Akhirnya, singkat cerita, ketika mereka berbicara tentang pribadi Yesus, Yesus pun bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu dalam perjalanan? Mereka hanya bilang begini ke Yesus waktu itu, apakah kamu ini satu-satunya orang asing yang tidak tahu cerita yang sedang heboh, yang isu yang lagi viral gitu kan? Ini loh, Yesus yang sudah
yang sudah disalibkan oleh para imam kita, para pemimpin gereja kita, dia katanya sudah bangkit. Nah, mereka ini kan tidak mengenali Yesus di dalam perjalanan itu. Ini lucu, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka sedang berbicara begitu kepada Yesus, sedang mempertanyakan Yesus seolah-olah Yesus ini adalah pribadi asing, orang asing yang satu-satunya yang tidak tahu tentang info yang lagi viral pada saat itu. Tiba-tiba Yesus berkata begini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan?" Nah, terus di dalam ayat 27 dikatakan begini, "Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia," tentang Yesus ya, "dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi." Nah, saudaraku begini, disinilah saya menangkap bahwa ada pesan bahwa seluruh kitab di dalam kitab suci, semua yang dibahas oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama sampai kepada kitab Injil, sampai kepada perjanjian baru, semua ini sebenarnya membicarakan tentang pribadi Yesus. Semua yang sedang dibicarakan oleh Alkitab adalah pembicaraan tentang pribadi Kristus, pribadi Yesus, saudara. Muaranya adalah tentang Yesus. Semuanya tentang Yesus. Oke, mungkin ada tokoh-tokoh di sana. Misalkan tokoh tentang Ayub, tokoh tentang Daud, tokoh tentang Musa, tokoh tentang siapapun. Tetapi semua kisah itu muaranya adalah tentang pribadi Yesus. Oleh sebab itu, Yesus pun menegaskan di dalam Lukas 24 ayat 27 ini, seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai segala kitab nabi-nabi, menjelaskan tentang dia, tentang Yesus, tentang Kristus, tentang Mesias. Nah, disinilah kita harus pahami bahwa kita tidak lagi membicarakan, mengotak-ngotakan tentang kitab-kitab atau pengajaran demi pengajaran, semuanya pasti bermuara kepada Kristus. Kalau seandainya ada yang berbicara tentang kitab di perjanjian lama, terus misalkan mengkontradiksikan dengan pribadi Kristus, ini keliru, saudara. Semuanya harus benar-benar bermuara kepada Kristus. Seluruh kitab suci. Nah, oleh sebab itu, disinilah saya memahami bahwa memang ternyata Kristus itu sudah memang dibicarakan sejak perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Sekalipun di perjanjian lama itu berbicara tentang kisah-kisah para tokoh, nabi-nabi yang ada di perjanjian lama. Tetapi semua itu selalu bermuara pada Kristus. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan ketika Yesus menjelaskan itu semua, mereka pun masih belum paham, belum terbuka. Nanti terbuka mata rohani mereka ketika Yesus yang tadinya ingin meneruskan perjalanan, tetapi karena sudah malam, mereka ajak dia untuk tinggal dululah malam ini bersama dengan mereka. Akhirnya Yesus mengadakan satu perjamuan. Perjamuan di situ dikerjakan oleh Yesus, dan ketika mereka menerima satu perjamuan bersama dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus, maka terbukalah mata mereka. Terbukalah pola pikir mereka, dan mereka benar-benar mengenali Dia. Nah, ternyata memang disinilah kita mendapatkan satu kunci lagi. Salah satu kunci untuk kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita mengenali pribadi Tuhan Yesus.
kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Salah satu contoh, kita melakukan namanya perjamuan kudus. Nah, perjamuan inilah yang menjadi meterai juga buat kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah menerima meterai Tuhan, dan kita sudah menjadi warga-warga kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita benar-benar mengerti dalam perjalanan hidup kita, kita sudah memahami bahwa Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Dia mau bergaul dengan kita, dia mau benar-benar hidup, dan memang aktivitas Tuhan itu benar-benar harus eksis dalam kehidupan kita, saudara. Dan ketika kita benar-benar percaya bahwa kehidupan kita ada Kristus, dan Kristus itulah yang tercermin dalam kehidupan kita, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pun menerima jaminan dari Tuhan. Dan jaminan apa yang kita akan terima, saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan? Apa yang kita peroleh sepanjang 2022 ini, saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan? Jaminan apa? Yang pertama, saya catat di sini, kita mendapatkan jaminan kekuatan. Sepanjang tahun ini kita dijamin oleh Tuhan. Ada kekuatan yang selalu baru. Dia selalu memegang tangan kita. Ketika kita pun tenggelam, seperti waktu Petrus, ketika Tuhan menyuruh untuk dia berjalan di atas air, dan dilakukan oleh Petrus, dan ketika Petrus pun tiba-tiba imannya melemah, dia tenggelam, tangan Tuhan yang kuat pun mengangkat dia. Dan ada satu kekuatan tangan Tuhan yang terus menarik kita, sekalipun kita ditarik oleh dunia. Dunia ini punya berbagai macam cara untuk menarik kita jatuh. Tetapi kita punya tangan Tuhan yang kuat, yang selalu menjadi penopang kita. Ada satu kekuatan ilahi yang kita terus nikmati, dan ketika kita menikmati kekuatan Tuhan, maka saya percaya kehidupan kita adalah kehidupan yang aman dalam genggaman Tuhan. Yang kedua, ada jaminan pertolongan. Apapun masalah hidup kita, apapun pergumulan hidup kita, Tuhan menjamin kita, saudara. Dia memberikan jaminan pertolongan bagi kita semua. Ketika kita benar-benar rindu untuk menikmati pertolongan Tuhan, kita tinggal ngomong, karena dia adalah Bapa kita ini anak-anaknya. Kita tinggal minta tolong, dia pasti menolong kita. Sama halnya, saudara, sepertinya semenjak saya ada kehadiran Jesslyn, anak saya. Setiap kali dia menangis, dan dia belum karena dia belum bisa bicara, belum bisa ngomong, masih 9 bulan. Dia belum bisa bicara, tetapi dengan caranya untuk minta tolong ke saya. Dia tahu saya bapaknya. Dia tahu bagaimana caranya supaya saya bisa menolong dia. Dia tinggal nangis saja. Itu pertanda bahwa dia butuh pertolongan. Nah, saya sebagai bapak, saya otomatis tanpa dia ngomong pun, saya tahu bahwa dia lagi butuh pertolongan saya. Saya langsung tolong dia. Nah, itu jaminan yang pasti. Karena apa? Karena kita anaknya, dan dia adalah Bapak kita. Yang ketiga, saudara, kita mendapatkan jaminan pemulihan. Sekalipun kita mengalami satu pergolakan, satu kegoncangan, dan kita mengalami hal-hal yang mungkin pergumulan kita membuat kita hancur, membuat kita benar-benar down. Tetapi kita punya jaminan pemulihan dari Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang restoratif. Dia adalah Tuhan yang benar-benar mau membuat pemulihan bagi setiap kita. Hati yang hancur pun dipulihkan Tuhan.
Tuhan tidak akan pernah melihat anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Tuhan tidak akan pernah mau melihat anak-anaknya itu benar-benar kesusahan sampai benar-benar sangat mendalam. Dia rindu untuk memulihkan kehidupan kita. Apapun kondisi kehidupan kita, apapun kondisi keluarga kita, apapun kondisi bisnis kita, apapun kondisi usaha kita, dan bahkan pelayanan kita, bagaimanapun kondisinya, mungkin secara manusia, kita berpikir, Tuhan, ini terlalu sulit. Tuhan, ini terlalu susah untuk saya hadapi. Tuhan, ini terlalu sulit untuk saya jalan. Tetapi Dia adalah Tuhan yang Immanuel. Dia terus menyertai dan menolong kita untuk memulihkan. Yang keempat dikatakan dia jaminan penyertaan. Jaminan penyertaan. Dia adalah Allah yang terus menyertai kehidupan kita, saudara. Apapun kondisi kita, dia pasti menyertai. Banyak orang yang berkata, Tuhan sudah meninggalkan saya. Tuhan tidak melihat saya lagi. Bahkan masih banyak orang yang berdoa, Tuhan jangan tinggalkan saya. Masih banyak yang berkata, Tuhan tolong jangan tinggalkan saya. Kenapa masih ada orang yang berdoa seperti itu? Karena mereka sangat tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah tinggal dalam kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Yang membuat kita berpikir seolah-olah Tuhan meninggalkan kita itu adalah kesadaran kita, pola pikir kita, yang kita sendiri berpikir bahwa Tuhan sedang meninggalkan saya. Sebenarnya pola pikir itu adalah pola pikir yang dimanipulasi oleh iblis. Kita terkadang dengan situasi, dengan kondisi yang ada di sekitar, membuat kita termanipulasi pikiran kita, dan kita merasa Tuhan sedang meninggalkan saya. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam kita. Kesadaran kita lah yang kurang tentang keberadaan Tuhan di dalam kita. Nah, yang terakhir, yang kelima, saudara, adalah jaminan berbuah. Di dalam Tuhan, ketika kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, terutama ketika kita menjalani kehidupan di tahun 2022 ini, saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita dan kehidupan kita dijamin berbuah. Amin. Saya percaya kita semua berbuah. Berbuah kesuksesan. Jadi bagi saudara yang sedang merencanakan satu usaha, satu pekerjaan, satu bisnis, di situ ada jaminan buah. Dan buah kesuksesan, buah keberhasilan menjadi bagian saudara dan saya. Apapun yang dikerjakan, semuanya berhasil, semuanya sukses. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita semua. Dan juga dikatakan, diberikan jaminan berbuah, dan buah yang seperti apa? Buah pelipat ganda. Ketika kita termasuk pohon yang berbuah, otomatis buah di dalam pohon yang diberkati itu bukan cuma satu buahnya. Padahal benihnya mungkin waktu ditanam itu mungkin cuma satu benihnya ya. Bijinya mungkin cuma satu. Contoh misalnya buah untuk pohon mangga. Biji mangga waktu ditanam satu aja. Tetapi ketika dia berakar, bertumbuh, dan sampai dengan berbuah, buah mangga itu bukan hanya satu kan, bisa di pohon itu. Pasti akan berbuah banyak, saudara. Banyak. Dan itu pasti akan dinikmati oleh banyak orang. Nah, di situ yang dinamakan bahwa terjadi pelipat gandaan. Apapun yang kita akan alami, yang akan kita nikmati di dalam Tuhan, terjadi pelipat gandaan. Dalam kondisi apapun, saya percaya bahwa
kehidupan kita diberkati Tuhan dengan berkat yang berlipat. Kita bukan hanya menerima berkat 10, tetapi kita akan menerima berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan saya percaya, saudaraku, jaminan ini pun bersifat ilahi, yang artinya jaminan ini bersifat kekal. Karena jaminan ini diberikan oleh pribadi Bapa kita, oleh pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita dijamin semuanya ini. Jaminan kekuatan, jaminan pertolongan, jaminan pemulihan, jaminan penyertaan, dan jaminan berbuah. Ini yang menjadi pesan untuk kita terima, kita ambil dalam nama Tuhan Yesus di awal tahun 2022 ini, dan kita berjalan bersama dengan pribadi Tuhan Yesus. Saudaraku, sebagai penutup saya mau katakan bahwa untuk kita benar-benar menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, jangan mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada di dunia ini. Mengapa demikian? Karena gini, saudara, sesungguhnya kita ini dikatakan bukan datang dari dunia ini, kan? Melainkan kita ini datang dari kerajaan Kristus. Kewargaan kita ini kan adalah kewargaan sorga. Benar ya, saudara? Nah, karena kita ini adalah warga kerajaan sorga, nilai hidup kita pun ditentukan oleh nilai kerajaan sorga, saudara. Nilai saya dan nilai saudara adalah nilai yang ditentukan oleh kerajaan sorga. Sama-sama saya katakan, mari taruh tangan kanan di dada dan katakan bersama dengan saya, nilai hidup saya adalah nilai kerajaan sorga. Nilai hidup saya adalah nilai kerajaan sorga. Yang menilai hidup saya dan saudara adalah Kristus. Jadi hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata dunia. Hidup kita ditentukan apa kata Tuhan. Apa kata Kristus, apa kata firman Tuhan. Jangan mudah terpengaruh dengan kondisi situasi yang ada di dunia ini. Mari saya ajak kita semua, mari kita berjalan, kita melangkah, memasuki tahun 2022 ini. Kita udah masuk ya, bukan memasuki lagi. Kita masuk menikmati berjalan di tahun 2022 ini bersama dengan pribadi Tuhan Yesus. Kita menerima jaminan-jaminan yang bersifat ilahi, yang kekal, dan semuanya kita nikmati dengan sukacita dan damai sejahtera. Apapun yang ada di depan kita, yang merintangi, yang coba-coba memanipulasi, mengintimidasi kita untuk menarik kita jatuh, untuk menarik kita ke kiri atau ke kanan, kita pasti akan dibuat lurus lagi, kita pasti akan tetap terus ditopang oleh tangan Tuhan yang kuat, dan kita terus akan dipersatukan di dalam kasih Kristus. Kita akan tetap terus diikat oleh kasih Tuhan Yesus, dan kita tidak akan kemana-mana, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia ada bersama dengan kita. Kabar baik buat kita semua, saudaraku, di dalam satu keluarga besar, Wahana Court Ministry. Terimalah apa yang menjadi jaminan Tuhan dalam kehidupan kita, dan mari melangkah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Tahun ini bukan tahun yang sulit bagi kami, karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami dedikasikan kehidupan kami di tahun ini di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, teruslah bersama dengan kami, baik secara pribadi, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan keluarga besar Wahana Court Ministry Pondok Daud. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sangat memberkati kita semua. Firman Tuhan boleh menguatkan iman kita.
Ya, di tahun 2020 ini kita selalu berjalan bersama Tuhan. Saya rasa bukan hanya tahun ini ya, selamanya kita berjalan bersama Tuhan sampai menuju ke surga yang kekal. Puji nama Tuhan, ada 5 yang saya tulis pada malam hari ini. Orang yang berjalan bersama Tuhan, jaminannya adalah yang pertama, kekuatan, yang kedua, pertolongan, yang ketiga, pemulihan, yang keempat, penyertaan, dan yang kelima, berbuah-buah. Jadi, biar hidup kita senang. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kehidupannya berbuah-buah ya. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memegang tangan kita. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, sebelum kita berdoa untuk pokok-pokok doa, kita akan naikkan pujian. Berjalan bersama Yesus ya, jalan serta Yesus setiap hari. Setelah itu saya serahkan kepada Ibu Nelvi untuk puji nama Tuhan, maaf saya lupa. Saya serahkan kepada Pak Richard untuk berdoa untuk Pak Gembala untuk memberikan doa berkat. Silakan Pak Richard, maaf. Baik, terima kasih Ibu Marianina. Jadi firman tadi udah menguatkan kita dari Yesaya 40 ayat 10, dan dari maknanya tadi itu ternyata saya bisa lihat satu kesimpulan dari Yesaya 41 ayat 10. Itu luar biasa. Jadi apa yang dijelaskan dari Yesaya 40 ayat 10 itu disimplify di Yesaya 41 ayat 10. Dia bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini luar biasa ini firman-Nya. Saya tiba-tiba kayak Roh Kudus itu suruh buka Yesaya 41 ayat 10, ternyata apa yang dijelaskan semua itu ya kemenangan itu ya berbuah, luar biasa. Mari kita arahkan tangan kita kepada Pastor Jody, kita berdoa minta kekuatan daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu Pastor Jody sudah menyampaikan firman-Nya, dan kami percaya firman itu tetap hidup dalam kehidupan kita semua. Biar Kau urapi Pastor Jody dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Kau bungkus dengan kuasa Darah Suci-Mu, Kau terus pagari dia dengan malaikat-Mu, Kau beri roh hikmat pengetahuan akan firman-Mu kepada hamba-Mu ini, dan Kau pakai dia di dalam penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Kau sertai juga istri dan anaknya, seluruh keluarga besarnya, Kau sertai mereka semua, Kau terus berkati berlipat-lipat ganda, sehingga apapun yang dia lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dan keluarga ini terus diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, ini doa kami, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Sebelum kita naikkan pokok-pokok doa yang akan disampaikan oleh Ibu Nelvi, kita akan naikkan pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelas,
naikkan pujian ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertaku itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalamnya, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku, itulah kerinduan jiwaku. Oke, puji nama Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Nelvi untuk berdoa buat pokok-pokok doa. Silakan Ibu Nelvi. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu hati, kita meyakini bahwa apapun yang kita doakan saat ini, Tuhan Allah turut peduli, Tuhan Allah akan menyertai, dan Tuhan Allah akan memberkati, menjawab setiap pokok-pokok doa yang kita utarakan hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang kekal kudus, Engkau Allah yang benar-benar dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau Allah benar-benar hidup di kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih untuk suara Tuhan yang kami dengar melalui hamba-Mu, Pastor Jody. Kami percaya itu adalah suara-Mu, itu adalah kehendak-Mu bagi kami. Engkau mau ajar kami untuk kami tetap berjalan di dalam rencana Tuhan, berjalan di dalam ketetapan Tuhan. Untuk itu Bapa, kami percaya tahun 2022 ini kami mengalami seluruh kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia dan kami tetap taat. Kami keluarga besar One Accord Ministry Tuhan. Kami bersatu hati, kami mau katakan Tuhan, kami mengimani Tuhan, bahwa di tahun 2022 ini, kami mengalami semua kebaikan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur untuk firman yang luar biasa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dengan segala Tuhan pewahyuan yang baru bagi dia. Istri dan anak, serta orang tua terkasih Engkau memberkati. Berkati setiap pelayanannya, memberkati setiap apa yang mereka kerjakan di dalam Tuhan ladang-Mu, kami percaya itu akan berbuah subur Tuhan. Dan kami percaya apapun yang mereka tabur akan mereka tuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk kami tetap setia Tuhan, ajar kami untuk kami tetap berjalan di dalam ketetapan Tuhan. Apapun kondisinya Tuhan, apapun keadaannya Tuhan, biarkan kami tetap kuat Tuhan untuk mengiring Engkau, tetap kuat untuk melayani Engkau, tetap kuat Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau sampai kesudahannya tiba. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk One Accord Ministry. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan doa ini Tuhan. Kalau sampai saat ini Engkau izinkan kami untuk bersekutu, itu karena kehendak Tuhan. Untuk itu Bapa, mari lengkapi kami Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, dari ketua sampai kepada kami setiap anggota-anggota One Accord Ministry. Kami percaya Tuhan, dimanapun Kau tempatkan kami akan berbuah
berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam apapun yang kami kerjakan, rumah tangga kami akan berbuah berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau bersama dengan kami, apapun yang kami lakukan pasti berhasil. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat Tuhan di One Accord Ministry, semuanya Tuhan tanpa terkecuali Engkau memberkati Tuhan. Taburan-taburan Tuhan yang telah kami nikmati, Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, One Accord Ministry akan menjadi besar, akan menjadi luar biasa, akan menjadi hebat Tuhan. Menjangkau orang-orang yang terhilang Tuhan, mengerjakan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa saat ini bersatu hati untuk Ibu Ketua Tuhan. Engkau memberkati Ibu Ketua kami, Ibu Dian Tuhan, di dalam kondisi kelemahan tubuhnya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Ibu Dian telah sembuh. Kami percaya demamnya turun Tuhan, dan sakit kepalanya hilang di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Kami telah menerima kesembuhan untuk Ibu Dian di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap kami yang sakit Tuhan di anggota One Accord Ministry, ataupun Tuhan rekan-rekan kami dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Engkau menyembuhkan dan Engkau memulihkan Tuhan setiap sakit Tuhan, setiap tubuh yang lemah Engkau pulihkan Tuhan, gantikan dengan tubuh yang baru, dengan kekuatan yang baru dan semangat yang baru Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kami menjadi sehat, kami menjadi kuat, kami menjadi semangat Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Setiap kami yang bergumul tentang pekerjaan, Engkau Allah memberkati Tuhan. Engkau memberkati lumbung-lumbung usaha kami. Engkau buka tingkap-tingkap langit Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemurahan di dalam Kristus Yesus. Itu menjadi bagian kami Tuhan hari ini terus kekal sampai selamanya. Kami mengimani dan kami percaya Engkau Allah yang memelihara hidup kami Tuhan hari ini terus kekal sampai selamanya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami yang bergumul dengan masalah rumah tangga, Engkau Allah yang memberkati Tuhan. Engkau Allah yang menguduskan rumah-rumah tangga kami. Untuk itu Engkau yang akan jagai dan memberkati Tuhan sampai kesudahannya. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu-cucu kami, Engkau Allah yang memberkati. Dan kami akan melihat, orang benar akan melihat anak-anaknya Tuhan, menjadi Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang disenangi Tuhan, dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, Bapak dan Ibu Gembala, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali, daerah-daerah, pelosok-pelosok, kabupaten kota, distrik-distrik, kampung-kampung Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau menyertai Tuhan. Engkau memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada di Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Ada pemulihan demi pemulihan. Nama Tuhan dinyatakan, dikumandangkan Tuhan di tanah air kami. Kami berdoa ada anak-anak Tuhan yang berdiri Tuhan di bagian-bagian yang krusial Tuhan di tanah ini untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, gubernur, bupati, tuan wali kota, kepala kampung, bahkan Tuhan
semua Tuhan yang terlibat jajarannya, Tuhan Yesus memberkati. Ada hikmat marifat daripada Tuhan. Kebijaksanaan menjadi bagian mereka. Terkhususnya Bapak Presiden dan Wakil dan serta jajaran pemerintahan. Engkau Allah yang memberkati beliau Tuhan. Kesehatan Engkau karuniakan bagi Tuhan. Tuhan bagi beliau. Kebijaksanaan menjadi bagian Tuhan. Bagian beliau. Sehingga di dalam segala sesuatu yang Tuhan yang dinyatakan bagi kemajuan bangsa ini, kiranya Engkau Allah memberkati sehingga Tuhan apapun yang dinyatakan, apapun yang Tuhan dikeluarkan Tuhan peraturan atau apapun itu demi Tuhan kepentingan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi seluruh saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam di bagian manapun, di pelosok bumi, di pelosok Indonesia ini Tuhan. Engkau Allah memberkati, hibur mereka Tuhan. Hibur mereka Bapa. Engkau nyatakan kasih-Mu bagi mereka Tuhan. Dan kiranya sanak saudara yang dipanggil pulang Tuhan, karena bencana alam, harta benda, Engkau Allah yang melipat gandakan, menggantikan Tuhan dengan kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menjagai kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Kami luput dari segala sesuatu yang jahat Tuhan, karena Engkau Allah yang memakotai kami, Engkau Allah yang menaungi kami Tuhan. Engkau Allah yang Tuhan melindungi kami dengan kepak sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan akan selalu mendapat pertolongan tepat pada saatnya Tuhan. Itulah jaminan di dalam mengikut Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dan kami mengimani itu terjadi di dalam kehidupan kami. Ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami akhiri doa ini dan kami meyakini Tuhan bahwa persekutuan doa ini akan terus-menerus mengalami pembaharuan, akan terus mengalami kasih setia Tuhan, akan terus mengalami urapan daripada Tuhan dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Nelvi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita akan naikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu, dan setelah itu saya serahkan kepada Pak Richard untuk memberikan kita doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami puji, yang kami sembah, kami mengucap syukur karena ibadah boleh berlangsung dengan penuh penyertaan-Mu. Kami sudah dikuatkan oleh doa, pujian, penyembahan. Kami sudah dikuatkan oleh firman yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah ini akan diakhiri dengan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita, angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia.
Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh-Nya yang kudus, tinggal bersama-sama dengan kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati, kita katakan, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah melayani. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih. Terima kasih Bu Nelvi. Terima kasih semua keluarga besar Wanakor. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ibu Ketua, Iya, Bapak. semangat. Dari Ambon. Wah, Ketua ini cepat di mana nih? Ya, Teman-teman di Ambon. Di Ambon lagi di puncak mana ini? buat firman-Nya Bapak Jody, Ibu Nelvi, Amin. Mami Nina, puji-pujiannya.